sebenarnya sejarah ceritanya, saya pernah cerita, jadi suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Kalau cerita itu kan, tiba-tiba ketika duduk, di riwayat ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Tiba-tiba pada saat para sahabat yang Rasulullah duduk, datang seorang pemuda yang tidak diketahui oleh sahabat. Ini bagusnya. Yang tidak diketahui oleh para sahabat dari mana datangnya. Tidak ada bekas-bekas diceritakan, tidak ada bekas perjalanan jauh. Lalu seorang pemuda tersebut duduk sampai di riwayat dalam hadis itu dua fakdainnya, dua pahanya ini bersentuhan dengan pahanya Rasulullah. Bahkan pemuda ini meletakkan dua tangannya di atas pahanya Rasulullah. Dikatakan seorang pemuda tersebut sangat putih, bahkan bajunya putih, rambutnya sangat hitam. Ini ceritanya. Bertanya apa pemuda tersebut? Mal Islam. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islam itu dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa sampai. Lalu pemuda itu mengatakan sedekah. Mengatakan benar. Para sahabat takjub aneh. Mengapa dia bertanya tapi dia membenarkannya? Maka saya berikutnya tanya rukun iman. Rukun iman sebutkan dibahas sama kita, iman kepada Allah, iman sampai kepada benar. Bahkan mal ihsan, apa itu ihsan dikatakan lagi sama Rasulullah, sedekah terus dijawab. Nah, makanya ada rukun Islam ini. Rukun Islam ini tadi dasarnya adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Perhatikan nih. Islam, al-Islam ini kalau menurut lugah, al-Islam lughatan ya, al-inqiyad. Al-inqiyad itu apa? Tunduk, patuh. Perhatikan nih. Islam ini menurut bahasa adalah inqiyad, patuh. Semua hal kita patuh terhadap semua hal, itu termasuk Islam. Secara lugas, kita patuh terhadap atasan, patuh terhadap semua perintah atasan, terhadap semua aturan atasan. Secara lugas itu artinya Islam. Nah, antum patuh terhadap ucapan-ucapan pacar antum. Kalau antum laku, tapi Islam nggak laku antum lah. Anak aja. Antum patuh terhadap ucapan-ucapan orang-orang yang engkau senangi, engkau sayangi, itu termasuk Islam menurut bahasa. Tetapi menurut istilah ini penting, ya. Ada al-inqiyadu bisyara'i Islam atau bima syara'a Allah. Atau bi'ahkami syari'iyah. Menurut istilah ini adalah orang tunduk patuh terhadap hukum-hukum syar'i, terhadap semua aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tunduk patuh itu namanya Islam. Perhatikan ini. Jadi antum kalau hidup ini di dunia ini patuh terhadap semua aturan-aturan Islam, itu namanya Islam. Semua hukum-hukum Allah namanya Islam. Orang zaman sekarang kadang aneh, ngakunya Islam tapi kenyataannya tidak tunduk. Benar? Tidak sedikit orang yang ngakunya Islam tapi tidak sholat, bayangkan. Padahal pengertian Islam di sini adalah tunduk patuh. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka orang yang mengaku Islam wajib sholat sebenarnya tunduk dan patuh seperti itu. Islam baru sebenarnya. Saya pernah menerangkan bahwa harusnya semua kullu mukminin muslimun. Saya pernah menerangkan sebelum kita ke ini ya. Perhatikan. Kullu mukminin muslimun wa kullu
mukminin harusnya muslimun. Wa kullu muslimin harusnya mukminun. Setiap orang yang mengaku beriman, makanya pokoknya kan rukun iman, rukun Islam. Hari ini pokoknya awalnya adalah rukun iman, rukun Islam. Kenapa? Para ulama mengatakan wa kullu mu'minin muslimun, harusnya orang yang beriman ini muslim. Paham gak? Ketika di hatinya mengatakan, di hatinya mengitikadkan, membenarkan, percaya, maka dalam perilakunya dia harus muslim. Artinya apa perilakunya? Tunduk patuh terhadap semua ajaran-ajaran Islam, terhadap hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seperti itu sebenarnya. Cuma sekarang kadang enggak, orang ngaku iman, makanya yang mengaku iman, yang mengetahui keimanan seseorang hanyalah Allah. Maka dalam Al-Quran ada kategori orang munafik, ada kategori orang kafir, ada kategori orang muslim, itu kan. Artinya apa? Yang mengetahui keimanan seseorang saat atau tidaknya emang hakikatnya adalah Allah. Banyak orang ngaku beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Banyak orang sholat, tapi sebenarnya munafik. Paham nggak? Ini kita nih, kita siang ngaji ini harus mengetahui bahwa setiap kita beriman, kita beriman kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada semuanya. Kalau kita sudah iman, benar percaya dan membenarkan, maka perilaku kita harusnya muslim. Muslim ini al-inqiyad bima syara'a Allah. Kita tunduk patuh terhadap semua aturan-aturan Allah. Sejauh ini kita kadang enggak. Kalau orang berbuat salah itu wajar. Bukan wajar, artinya fitrah manusia memang tempatnya kesalahan dan dosa. Yang tidak boleh itu adalah kita menentang. Di sisi lain kita mengakui ajaran Allah, mengakui keimanan kepada Allah, tapi di sisi lain ketika kita ada turun aturan Allah, kita menentang. Banyak yang kayak gitu. Zaman-zaman sekarang kadang orang seakan-akan Al-Quran ini tidak benar. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak relevan, bayangkan. Artinya apa? Secara keimanan pun dia sudah batal keimanannya. Antum ragu-ragu terhadap Al-Quran. Hati-hati dengan anak ITB ini. Yang mentang-mentang kamu belajar teknik terus tapi ragu-ragu terhadap Al-Quran. Daripada otak kamu mending Al-Quran. Ya. Karena jelas ini keimanan seorang bahwa Al-Quran ini jelas kebenarannya. Jelas benarnya, tidak ada keraguan-raguan. Di sisi lain kita beriman, kalau ditanya kamu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab, iman. Tapi kata zaman sekarang orang seperti itu banyak yang menyalahkan Al-Quran. Seakan-akan kita akan lebih bagus daripada Al-Quran. Sepintar-pintarnya orang tidak akan mungkin bisa mengalahkan kebenaran Al-Quran. Tidak bisa. Kamu, antum serius banget sih. Anda jadi enggak enak nih. Anda melihat serius apa? Ngelamun. Ini Islam. Setiap muslim ya harus mukmin, orang yang berperilaku tunduk patuh. Dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau puasa, dia mau melakukan kebaikan-kebaikan, ya harus mukmin, harus iman. Penting. Banyak sekarang orang-orang yang perilakunya seperti muslim tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Bahkan batal keimanannya. Kenapa seperti itu? Kadang banyak sekarang orang yang muslim menyekutukan Allah. Dia seseorang sholat tetapi dia masih punya keyakinan seakan-akan selain Allah bisa memberikan bekas, seakan-akan bisa memberikan ta'sir terhadap semua kejadian di alam bumi ini. Batal imannya. Ngerti nggak? Antum pernah sama yang subur. Sekarang kan lagi musim yang subur. Yang subur sih. Aneh. Berarti kan? Ada pertanyaan dulu? Setiap mukmin harus muslim, setiap muslim harus mukmin. Banyak orang sholat, orang zakat, tapi tidak beriman. Paham? Bahkan musyrik itu.
Dia beriman tapi imannya bisa jadi batal dengan perkara-perkara itu. Yang membatalkan iman di antara itu. Dia percaya, meyakini bahwa selain Allah itu ada bisa memberikan dampak. Dampak kekayaan, dampak kepintaran, dampak semuanya selain Allah. Padahal itikat ini tetap harus Allah semuanya. Apa? Pertanyaan? Yang dulu? Sebenarnya Ya? kalau bedanya sama istighosa itu apa? Istighosa? Ya. Oke. Ya. Antum kalau lihat bahasa Arab, istighosa ini pengertiannya adalah berdoa bersama, meminta kepada Allah. Tahu? Pengertian istighosa itu. Pengertian istighosa itu adalah berdoa bersama, merintih meminta kepada Allah. Itu namanya istighosa. Hukumnya boleh, tidak musyrik. Karena mintanya kepada Allah. Ngerti nggak? Kalau orang minta kepada selain Allah nggak boleh. Nih, kawan. Istighosa itu boleh hukumnya karena berdoa bersama, minta kepada Allah terhadap apa? Untuk membereskan permasalahan-permasalahan hidup. Itu namanya istighosa. Artinya sebenarnya menangis. Itu menangis, merintih bahasanya. Ada lagi? Lagi nggak? Kalau ampunan semuanya. Lanjut, Ustaz. Ngerti kan? Kalau antum mintanya kepada Allah bahaya. Makanya banyak sekarang perselisihan yang sebenarnya tidak tahu pengertiannya. Nah, rukun Islam yang pertama ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam, kita membahas ke dalamnya langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Perhatikan ini. Setiap orang yang kafir mau masuk Islam, itu syaratnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini disebutnya kalimat tauhid. Orang mengatakan ada disebut dengan kalimat tauhid. Ada syahadatain. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak asal orang, tidak asal nih, tidak jadi mukmin, tidak jadi muslim, walaupun dia sholat, ibarat, walaupun dia melakukan perintah Allah, tapi dia menolak untuk membaca syahadat ketika dia kafir mau masuk Islam. Selama dia mampu untuk bicara, walaupun artinya iman. Para ulama, ijtima para ulama, sepakat para ulama bahwa syarat untuk menjadi masuk Islam dari kafir ke Islam itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada. Bahkan orang murtad balik lagi ke Islam, antum murtad nih. Anda pernah cerita murtad itu ada murtad qauliyah, ada murtad fi'liyah, ada murtad qalbiyah. Ketika orang murtad masuk Islam, kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Lihat nih. Syaratnya, syarat syahadat nih. Ada 4. Perhatikan. 1 ma'rifat. 1 adalah ma'rifat. Syaratnya. Perhatikan, ma'rifat itu apa? Ma'rifat. Mengetahui.
mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Mengetahui dengan apa? Di hati. Perhatikan. Jadi mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi kita. Itu ma'rifat namanya, secara gampangnya, syaratnya 2 kalimat syarat itu. Ya. Yang kedua syaratnya adalah irdian. Irdian. Ya. Irdian. Irdian ini lihat, membenarkan. Ini mengetahui, ini membenarkan. Sebab banyak, bahkan digambarkan dalam Al-Quran itu. Suatu ketika ada orang-orang Yahudi, dia mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah dan Muhammad itu orang Quraisy itu. Dia karena mengetahui dari mana? Karena aku mengetahui dari kitab Taurat dan kitab Injil itu bahwa tanda-tanda Rasul akhir zaman ini, Rasul terakhir itu ada di dirinya Muhammad. Aku mengetahui, tapi dia tidak membenarkan. Ngerti nggak? Tidak mau membenarkan. Dia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad itu adalah Rasulullah, itu nama yang terakhir. Dia tahu dari kitab Taurat dan Injil, tapi dia tidak membenarkannya, sehingga dia tidak mau mengikuti Muhammad. Makanya syaratnya orang mengatakan ini, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar, satu ma'rifat, yang kedua membenarkan bahwa Allah adalah Tuhannya. Ngerti ya? Membenarkan, mengakui. Nah, ini lebih kepada mengakui dan membenarkan. Kalau dia hanya mengetahui. Mengakui dan membenarkannya. Yang pertama adalah mengetahui. Antum tahu kan? Alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk kategori orang yang beriman yang kuat, istiqomah, menjaga keimanan kita sampai mati. Kadang banyak dia tahu tapi dia tidak membenarkan. Banyak orang-orang Belanda dulu banyak yang tahu kan. Bahkan antum pernah baca sejarah Aceh itu kalahnya sama siapa? Senam jam. Itu kan hafal Al-Quran. Ceritakannya sejarahnya dia hafal Al-Quran. Lama di Mekah. Allahu a'lam akhir ayatnya Allah yang tahunya Allah. Cuma dari sejarah katanya saya baca itu dia tidak memeluk Islam. Hanya nggak tahu. Allahu a'lam. Akhirnya dia mengetahui. Banyak orang mengetahui bahwa Allah itu Tuhan dan Muhammad ini adalah utusan Allah, tapi tidak mau membenarkan dan mengakuinya. Bahkan banyak orang-orang mana mengakui bahwa Islam ini benar. Islam ini ilmunya dahsyat gitu kan. Tapi dia tidak mau tunduk dan patuh apa, tidak mau masuk Islam. Walaupun dia baca syahadat, ini syaratnya makanya. Walaupun dia baca syahadat, ini syaratnya satu ma'rifat, dua adalah irdian. Ya, yang ketiga qabul. Nah, kalau dalam ilmu tauhid, qabul itu menerima, tunduk, patuh, membenarkan semua ajaran-ajaran Allah. Menerima dan mau melakukan semua ajaran-ajaran Allah. Itu qabul itu kan artinya menerima, ngerti? Yang keempat adalah ini, al-lafzu. Lafzu itu apa? Lafaz, melafalkan. Tidak bisa, para ulama mengatakan tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Seorang orang kafir mau masuk Islam tidak bisa diganti dengan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak bisa. Tetap harus ini dua kalimat syarat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini syaratnya orang bersyahadat. Ngantuk nggak? Ngantuk kan? Tahu kan? Dan ini penting nih, ini ingat-ingat. Jadi kalau kamu membimbing orang kafir mau masuk Islam, kamu harus terangkan dulu ini. Kadang banyak orang enggak menerangkan dulu pada langsung untuk baca ayat, baca kalimat syahadat. Betul, itu secara hukum fikih dia sudah masuk Islam. Tapi ingat, hatinya harus ini. Paham? Hatinya harus ini. Satu, mengetahui. Dua, mengakui dan membenarkan. Yang qabul adalah menerima semua aturan Allah. Terus melafalkan ini baru. Tidak bisa. Ini syaratnya orang baca dua kalimat syahadat. Syaratnya rukun Islam yang pertama kan itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pengertian syahadat itu ini syaratnya. Antum tahu nggak arti ini? Benar. Tahu nggak? Arti ini. Tahu nggak? Ini sebenarnya arti aslinya begini. Kalau kamu baca di nama Surah, asyhadu bila apa? Kamu tahu nggak? Pernah ajar di nama? Asyhadu bila apa? Antum tahunya rumus terus. Pernah belajar nama Surah, kau pernah belajar Al-Quran, ya kan? Ada keinginan nggak? Apa? Masya. Apa? Ada yang tahu tapi apa? Ini film mudhari. Domirnya apa? Antum tahu nggak? Kalau sama perempuan itu parah. Laki-laki itu nggak ada yang mau. Parah ini lah. Tahunya rumus terus, dunia terus aja. Ya. Antum makanya malas kan baca-baca Arab gitu. Pengennya baca terjemahan akhirnya kan antum. Udah baca terjemahan sedikit langsung nyadarin orang kan antum kayak gitu. Anak yang TV kita gitu kan. Lihat. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha maujudun illallah. Ini aslinya ada yang dibuat. Antum. Tapi anda nerangin antum enggak paham nih. Enggak, kayaknya enggak. Asyhadu an la ilaha illallah sudah. Tidak, aku bersaksi. Artinya aku bersaksi ini sebenarnya maksudnya adalah aku beriman. Aku percaya, aku mengitikadkan sebenarnya asyhadu ini. Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Ini ada yang dibuang ai maujudun sebenarnya. Illallah, kecuali Allah. Antum kalau ngaji nama surah ini illallah illallah. Illallah ini. Apa alasan itu? Iya, kenapa illallah? Nggak bukan tahu kan? Ada terakhir terlalu banyak. Antum juga nggak belum tentu ngerti ada terakhir. Ya. Makanya ngaji Nahu Surab. Ini anak kita ini ada yang ngaji Nahu Surab. Kajian bahasa Arab Nahu Surab bagi orang yang mau gitu. Gratis. Asal mau. Bayar di akhirat. Lain belum ada di TB tuh ya. Nahu Surab itu. Lanjut. Makanya ada lanjutannya nih. Lanjut. Jangan musyarah Ustaz. Kajian kayak gini aja pada malas-malas pada musyarah. Ini penting. Ini yang pertama kan? Jadi ada hasil kedua kan Islam? Ya.
La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. Itu nanti apa lagi? La maqsuda illallah. La maqluba illallah. Kenapa jangan? Kenapa jangan? Hah? Jangan. Betul kan? Ini penting. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La mawjuda illallah. Tidak ada yang wajib adanya kecuali Allah. Jadi manusia ini, keberadaan manusia ini tidak wajib. Ngerti nggak? Yang wajib adanya adalah Allah. Untung kamu diciptakan manusia. Itu adalah rahmat Allah. Tapi kadang saya menurut para ulama mendingan jadi batu daripada jadi manusia yang maksiat. Antum maksiat, nilainya mendingan batu. Berdoalah biar antum jadi batu kalau antum suka maksiat. Ya. Tidak ada yang wajib ada kecuali Allah. La mawjuda illallah. Manusia ini hanyalah makhluk ini adalah hanya ciptaan Allah. Hanya kehendak Allah. Perhatikan. Yang kedua, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali la ma'buda. Kita hanya ibadah kepada Allah. Perhatikan. Hidup di dunia. Ingat-ingat nih, semua perilaku kita, ucapan kita, gerak-gerik kita maksudkan tujuannya adalah hanya ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada selainnya. Ibadah itu berbakti namanya. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itu hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Itu orang yang tahu diri namanya. Sama. Antum kuliah tujuannya ibadah kepada Allah. Udah. Antum menikah tujuannya ibadah kepada Allah. Antum berbuat baik kepada orang tua tujuannya ibadah kepada Allah. Antum berbuat baik sama teman-teman antum sendiri. Akhlak yang baik itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Ini penting. Jadi kita punya spirit itu, punya kekuatan itu tujuannya. Orang yang punya itikad yang kuat seperti itu hanya ibadah kepada Allah semua perilakunya. Maka dia tidak akan bosan-bosannya untuk terus melakukan perkara ibadah. Kalau antum ibadahnya hanya karena manusia, perhatikan. Maka orang seperti itu tidak bisa istiqomah. Ini penting loh. Tidak bisa. La ilaha illallah. La ilaha maqsuda illallah. Aku ibadah itu hanya bermaksud kepada Allah. La ilaha illallah matluba illallah. Perhatikan. La matluba illallah ini adalah dia, aku ibadah ini tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Makanya para ulama dari sini, ini kita sekarang, para ulama lebih, kita sekarang seperti ini. Kita sekarang seperti ini. Itu adalah karena Allah. Nanti nggak? Kita di sini seperti ini. Itu adalah karena Allah. Aku begini, seperti ini.
Antum ada di Bandung. Itu semuanya karena Allah. Maksud karena Allah itu dua. Satu, itu karena ketentuan Allah. Yang kedua, kamu melakukan itu secara sadar. Itu hanya karena tujuan yang menjadi keridhaan Allah. Maksudnya, ngerti nggak? Ngerti kan ini? Ngerti kan? Antum seperti ini. Aku kondisi seperti ini, wajah seperti ini, duduk di sini, keadaan saya seperti ini, berkumpul di sini, itu karena Allah. Satu, karena Allah itu atas semuanya ketentuan Allah. Yang memberikan hidayah, taufik, pertolongan, petunjuk itu adalah Allah. Yang kedua, aku melakukan semua perbuatan ini tujuannya adalah karena Allah. Yang menjadikan aku datang ke Bandung adalah aku mencari keridhaan Allah. Yang aku menjadikan aku ngontrak di sini, di mana aku ngontrak setiap pekerjaan apapun itu. Kenapa kamu ngontrak di situ? Aku berada di sini seperti ini, ngontrak di tujuan adalah karena Allah. Bisa kayak gitu? Ada orang karena bukan itu. Aku di sini, ngontrak di sini hanya karena dekat dengan apa soalnya aku sayangi. Orang kan gitu. Ngerti nggak? Ingat, semua perilaku itu ucapan kita tujuannya hanya karena Allah. Susah. Ibadah kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Perhatikan. La maksuda illallah. Aku hanya mengikuti maksudku, maksudku melakukan semua perbuatan adalah tujuannya menjadi keridhaan Allah. La maksuda illallah adalah aku hanya mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti aturan yang lain. Bisa nggak? Memahami itu bisa nggak? Bisa memahaminya? Bisa nggak? Memahami ini bisa nggak? Pertanyaan coba, nggak apa? Bisa. Hidupnya kan banyak dosa semua. Gitu ya. Kotor gitu ini. Jangan pura-pura depan orang kita pura-pura kayak orang so suci, bersih. Kenapa kewajibannya dipanjangin? Aku harusnya semua yang aku lakukan adalah karena Allah. Kadang hati kita nggak seperti itu. Hati kita kadang nggak seperti itu kan. Banyak orang pakaian jubah imamah, tapi kadang orang berperilaku seperti itu bukan karena Allah. Ini takutkan sama kita, naudzubillah. Hanya ingin disegani kan? Hanya ingin disebut alim oleh orang. Hanya ingin dihormati oleh orang, hanya agar disebut engkau adalah ahli surga oleh orang. Atau seperti apa? Itu kita sekarang berada di sini melakukan suatu hal. Sekali lagi itu adalah karena Allah. Karena Allah artinya itu semua adalah hidayah dan taufik Allah, ketentuan Allah. Yang kedua adalah secara akal kita, jasad kita sadar bahwa tujuan kita melakukan itu adalah karena Allah, tidak untuk selain. Susah dengan gitu. Harus seperti itu. Anda pernah cerita antum kuliah karena apa? Antum pergi jauh-jauh dari Depok, antum pergi jauh-jauh dari mana? Sumatera. Antum dari kampung pelosok naik bis aja jauh sampai berkilo-kilo. Naik gojeknya 5 kali. Datang ke Bandung, tujuannya untuk apa? Kalau bukan karena Allah, buat apa tuh? Antum mati itu tetap menghadap Allah. Tadi kan? Antum mati mau apa coba? Bawa ijazah. Bawa apa? Bawa amal soleh. Bagaimana supaya kuliah menjadi amal soleh? Bagaimana supaya ijazah itu menjadi amal soleh? Yaitu aku ibadah hanya karena Allah, hanya kepada Allah, hanya ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai itu susah. Kalau orang sudah bisa merasakan ini benar, memahami ini benar, meyakini benar,
maka seorang ini tidak akan frustasi, tidak akan gampang frustasi menghadapi masalah. Tidak akan. Karena apa tadi? Karena Allah itu. Karena Allah itu. Makanya saya pernah baca, dan pernah nerangkan sama antum 4 tahun. Ada ihfad, yahfad juga. Jagalah Allah. Allah akan menjaga engkau. Artinya apa? Para ulama menerangkan hadis itu. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Perhatikan nih. Antum yang selamat dunia akhirat kan? Syarat yang pertama, jagalah ajaran Allah. Lakukan perintah Allah, Allah akan menolong. Ihfad yahfad. Jagalah perintah Allah, lakukan perintah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Gak usah takut. Orang tujuannya karena Allah, gak usah takut. Allah akan menjaga engkau. Dari apapun, bayangkan. Itu ada sesuatu yang gak bakalan bohong tuh. Bahkan ihfadillah tajidhu amamaka, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Seorang Allah mengatakan itu lagi. Maka kau akan menemukan Allah di depan engkau. Para ulama menerangkan, jauhilah perkara-perkara haram, maka Allah akan melindungi engkau di depan engkau. Keselamatan, jagalah perintah Allah. Saya lihat, perhatikan, tidak semata-mata Allah memerintahkan satu perintah, kecuali perintah itu banyak masalah, banyak hikmah, banyak kebaikannya bagi antum. Jadi antum melakukan perintah Allah, sebenarnya antum sayang sama diri sendiri, kan tidak? Antum tahajud, itu sebenarnya sayang sama diri sendiri. Antum baca Quran, itu sebenarnya antum ini sayang sama diri sendiri, kan tidak? Antum berakhlak baik sama orang, itu yang ada pada dasarnya sama dengan sayang kepada diri sendiri. Kenapa orang dimusuhi? Perhatikan, kenapa orang dimusuhi? Pada dasarnya karena pribadi kita, karena akhlak kita yang jelek. Islam mengajarkan, Rasulullah mengatakan inna bu'itsu utamima makarimah akhlak. Apa dia tidak semata-mata itu ada untuk menyembuhkan budi-budi dan akhlak. Artinya apa? Islam mengajarkan akhlak yang baik. Pada dasarnya sebenarnya sayang sama diri sendiri. Kenapa orang dimusuhi? Karena bilangnya jelek. Kenapa orang dijauhi? Karena omongannya nggak enak. Kenapa orang ini perilaku kita nih. Kenapa orang bisa jatuh di motor, ngebut-ngebutan kok? Ngerti nggak? Islam mengajarkan hal yang baik. Ikutilah, ingin selamat nih. Ikutilah semua aturan Islam, semua perintah Allah, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun yang hablum minallah, yang semua berhubungan dengan Allah. Maka Allah akan menjaga engkau. Perhatikan ini. Ngantuk kan? Anda tahu kan? Ngantuk kan? Enggak? Ngantuk kan? Ya, awal ngantuk kan? Ngantuk kan? Sejauh mana kita melakukan perintah Allah? Kamu harus sadar diri sendiri, benar. Kamu setiap malam lah minimal setiap malam ini kamu tafakur diri sendiri minimal. Kamu bisa seperti itu aja bagus benar. Oh malam-malam kamu tahajud atau kamu kan pemalas lah rata-rata. Atau kamu jangan tahajud, anggaplah. Ya jarang kan? Ada yang istiqomah tahajud enggak kan? Anggap jarang atau enggak pernah lah, anggap. Ya minimal kamu setiap habis sholat itu berpikir, nanti enggak? Biasakan kamu biasa tafakur terhadap kelakuan kamu dari pagi sampai malam itu. Ketika kamu tidur, aku dari pagi banyak dosa. Anda kepikiran itu? Ada kepikiran dosa nggak sih baik? Anda selalu kepikiran dosa nggak? Anda tanya udah. Nggak pernah tuh. Hatinya keras seperti batu antum ini. Benar. Itu pernah biasa. Tahu aja kalau di kos-kosan ketawa gaple, remi, catur, bikin apa? Internetan setiap hari. Nggak pernah antum sekali-kali mikirin dosa. Itu padahal penting. Ingin merubah diri kita sendiri secara itu datang. Kita sering tafakur mengetahui kelemahan dosa-dosa kita. Itu bisa berubah diri sendiri. Tafakur itu orang banyak dosa kayak gitu.
Apa antum orang soleh? Antum orang soleh apa orang suka maksiat? Orang soleh aja masih bisa nangis dengan dosanya. Para ulama itu sampai mendengarkan Al-Quran itu sampai nangis. Itu orang soleh, namun orang soleh aja masih bisa menangis dengan dosanya. Kamu orang udah nggak soleh, bodoh ilmunya, masih tiap hari nggak bisa menangis. Kenapa? Kalian nggak biasa berpikir tentang kesalahan. Antum bermasa sadar. Allah melihat engkau. Allah melihat perilaku engkau. Apa yang ada di hati, apa yang diucapkan di hati Allah tahu. Saya tidak tahu antum berbicara apa lagi sekarang. Karena hati ini, yang namanya hati, walaupun lisan diam kayak antum ini, ya, anak yakin, hati antum itu ngomong semua. Oh, bisa ganteng, bisa tidak sebelah. Ada nih. Pasti yang namanya hati orang, hati tidak pernah berhenti. Tapi ingat, manusia tidak bisa menilai, Allah menilai engkau. Tafakur engkau, tafakur tentang dosa-dosa. Kita bersyahadat sering kan bersyahadat. Kalau antum berpikir la ilaha illallah sering, tapi antum pernah berpikir itu? Wah, aku tidak punya kekuasaan. Semua ini adalah karena Allah. Ya Allah, aku banyak dosa. Dari pagi aku berdosa, ibadahnya sedikit ya Allah. Kenapa gitu? Coba baca Quran. Antum anak ITB itu ya Allah parah. Anak ITB itu parah? Enggak, bahaya. Anak ITB itu bagus-bagus ya. Ini aja ngaji punya anak ITB. Alhamdulillah. Tapi itu aneh ingetin antum belajar kuliah ini di sini, jangan sampai antum lupa agama. Itu karena pengennya gitu. Ini saya mengingatkan ya. Ya antum kalian kuliah di sini, mudah-mudahan antum sampai beres di sini itu tidak melupakan perintah-perintah Allah. Tadi itu ifat yahfad tidak. Kau menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga engkau. Kau menjauhi larangan Allah, Allah akan melindungi engkau. Ya. Tapi itu kembali lagi, bagaimana seorang bisa tahu perintah Allah kalau dia tidak tahu ilmunya? Tetap syarat modal pertama adalah ilmu juga. Bagaimana orang mengetahui semua larangan Allah kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana dia melakukan perintah Allah kalau dia tidak tahu ilmunya? Makanya talabul ilmi ini fardhu 'ala kulli muslimin. Anda pernah menerangkan kembali lagi, semangatlah terus mencari ilmu agama. Ngerti nggak? Semangat mencari ilmu agama. Ya minimal bukan minum harus tiap hari. Tapi ya antum kan malas-malas ya semua sekali lah nggak apa-apa. Ya kan? Karena lihat wajah-wajah antum itu wajah-wajah pemalas dalam ilmu agama gitu. Ya, sorry. Enggak. Ada pertanyaan? Ada enggak? Ada enggak? Antum ini. Rame-ramenya kalau ada lomba ya baru rame. Yang sekarang akhir zaman banyak mencetak Al-Quran, yang baca Qurannya jarang. Anda kalau baca hadis itu, ya Allah, banyak kali itu. Akhir zaman itu katanya, satu, banyak masjid, tidak ada isinya. Jadi akhir zaman, banyak mushaf Al-Quran, tidak ada yang bacanya. Anda kalau percaya, setiap rumah ini yang ngaku Islam, itu pasti ada Al-Quran. Benar. Dan enggak satu rata-rata. Benar, antum dikontrakan aja antum punya Al-Quran. Ya. Semakin banyak Al-Quran di akhir zaman, semakin banyak mushaf Al-Quran, tapi yang baca semakin sedikit. Antum kalau nggak percaya coba antum sensus ya. Antum sensus. Anak ITB ada berapa ribu, yang biasa baca Al-Quran berapa ribu. Jangan yang biasa dulu lah. Yang bisa baca Al-Quran tidak aja dulu. Coba antum. Akhir zaman seperti itu. Percetakannya semakin banyak. Berlomba-lomba orang sekarang percetakan Al-Quran. Bikin masjid berlomba-lomba sekarang. Akhir zaman. Tapi itu, yang isi masjidnya nggak ada, yang baca Al-Quran pun nggak ada. Anak ITB coba. Ada yang nggak bisa baca Al-Quran, ada yang ITB banyak kan? Yang bisa baca Al-Quran aja ada yang bacanya enggak. Banyak, apalagi yang nggak bisa aja. Udah akhir zaman. Kita harus semangat
dakwah, saling berbagi. Punya teman, ajakin dia baik-baik. Kita belajar yuk, kita sholat yuk. Itu ibadah sama ngerti nggak? Antum jihad ke Palestina jauh-jauh untuk merantaunya nggak sholat. Satu fakultas itu yang sholatnya berapa orang? Satu kelas itu yang sholat berapa orang? Ada yang nggak sholat nggak? Ada kan, antum melihat dengan kepala sendiri kan? Kenapa antum jihadnya tidak sedang dekat-dekat dulu? Baik-baik caranya. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Biar terlihat syiar Islam ini terlihat, nanti enggak? Sekarang ini orang tidak bangga dengan Islam. Seorang malu. Kenapa malu? Kita harus sebagai orang Islam iman bangga dengan Islam. Paham? Yang kedua, rukun ini adalah lihat. Rukun iman ini, rukun Islam yang pertama, yang kedua adalah sholat. Repetin dulu nggak? Lanjutin ini. Apa lanjutin apa? Repetin dulu. Ngerti nggak anak lagi? Ngerti nggak? Yang beneran, pura-pura ngerti ah. Sholat deh. Pembatal syahadat, pembatal iman, pembatal Islam itu sama, beda-beda. Gimana mas? Pembatal syahadat, pembatal Islam, pembatal iman. Ya. Syaratnya orang iman ini. Syaratnya. Imannya ada dalam hati. Kalau nanti Islam ini imannya tasdik. Tasdik itu apa namanya? Membenarkan dalam hati, namanya iman. Islam itu tadi al-inqiyadu, tunduk patuh. Iman ini urusannya adalah hati. Islam ini disebut amaliyah, al-amal. Tahu nggak? Syahadat ini ada dalam syarat iman. Tahu nggak? Tidak sah imannya, tidak dianggap iman seseorang secara agama syar'i kalau dia tidak mau membaca syahadat. Tahu nggak? Jadi iman Islam, syahadat ini ada dalam syaratnya keimanan. Ada kalimat syahadat ini. Islam ini ada al-inqiyadu, tunduk patuh. Iman ini ada dalam itikad hati, cuma dibuktikan dengan amaliyah. Maka Islam ini kan al-inqiyadu. Tadi kan saya menerangkan. Iman ini ada dalam hati. Agama mengatakan Islam al-inqiyadu, tunduk patuh. Syaratnya orang iman harus membaca dua kalimat syahadat. Maka rukun iman rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Walaupun nantinya iman tidak mau melakukan syahadat, tidak mau melakukan syahadat, tidak disebut beriman. Paham? Oke. Ada lagi? Ya? Tahu saya iman itu dalam hati itu kaul, Ya. amal. Ya. Jadi Islam ini memang iman itu kalau dalam situasi mengatakan tasdikun bil qalbi. Kalau beda itu kan wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Itu iman. Tetapi maksud iman di situ adalah itu sudah kategori dia Islam dan iman. Sebenarnya. Ini kita pecah. Iman ini arti Islam al-iman lugatan tasdikul qalbi. Lugat pembenaran hati, bangsa hati. Menurut istilah iman itu adalah, saya kembali lagi, tasdikun biqalbi bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan hati terhadap apa-apa yang datang oleh melalui Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tadi wa kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun. Iman, setiap orang yang beriman harus muslim, setiap muslim harus beriman, tidak bisa dipisahkan. Memang dalam hadis itu mengatakan iman itu, pengertian iman itu artinya kalau dia sudah beriman dalam hati,
Ya dia harus mengucapkan dengan syahadat. Kalau dia sudah seperti itu, ngakunya iman dalam hati, mengucapkan dengan syahadat, dia harus melakukan dengan amal perbuatan. Paham nggak? Seperti itu. Ya. Lanjut. Antum ngantuk nggak? Salat ya. Salat itu bukan aku mau. Salat ini adalah berubah adalah aku mau. Apa itu? Doa. Salatnya mau bahasanya doa. Makanya paling bagusnya doa sebenarnya dalam salat. Paling bagusnya zikir dalam salat. Paling bagus orang munajat kepada Allah adalah salat. Paling bagus perkara fardu adalah salat. Maksudnya salat fardu itu. Menurut istilah salat ini adalah, perhatikan. Menurut istilah adalah qaulun wa af'alun, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muqtamun bitaslim. Salat ini pengertian menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini perintah Allah. Semakanya rukun Islam ini adalah sholat. Yang membedakan orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Sama. Bahkan Rasulullah mengatakan al-Islamu apa? As-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamatin, wa man taraka faqad hadamatin. Sholat ini adalah rukun Islam. Seseorang yang melakukan sholat sama dengan mendirikan agama. Seseorang yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Lah orang mengaku Islam, orang ngaku beriman, ngaku Islam, harus sholat tidak? Sekarang banyak orang-orang aliran tertentu ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Banyak aliran sekarang. Kamu sholat kenapa nggak sholat? Sama cukup niat, bayangkan. Ada aliran seperti itu. Pernah dengar nggak? Ada aliran Islam ingat, Islam niat. Iya, nggak sholat nggak puasa. Akunya Islam. Salah. Rukun Islam ini yang kedua adalah sholat kok. Faman aqama faqad aqamatin, wa man taraka faqad hadamatin. Penghancur agama itu sebenarnya orang seperti itu. Rasulullah sudah mengatakan itu kan. Barang siapa yang melakukan sholat sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Faqad hadamatin. Bayangkan. Sungguh dia telah menghancurkan agama. Siapa yang menghancur agama ini sebenarnya? Siapa? Anak ITB. Ya, penghancur agama ini siapa? Di antaranya. Sekali lagi, anak-anak ITB. Yang apa? Yang tidak sholat. Oh, Rasul mengatakan Fatraka kepada ada mati. Jadi di antara penghancur agama ini ada anak ITB yang tidak sholat. Atau sholat kan? Makanya ajak berdakwah sama dari Rasul. Gak pikir, oh, jangan ITB ada sering dengar itu. Berangkat ke mana? Perangko, Palestina, aku jihad ke mana? Yang dekat itu. Bukan itu, yang dekat itu. Penghancur agama ini kata hadis Rasulullah dari hadis tadi yang meninggalkan sholat. Tarokah faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh. Bahasanya faqad. Al-Qasim baca hadis Nabi Sallallahu itu apa? Faqad itu. Qad itu kalau masuk pada fi'il madhi itu artinya kalau orang Sunda bilang, kalau orang Jawa bilang teman-teman. Orang Sunda nyak sungguh. Lama orang Sunda mah waman tarokah sahajal meninggalkan sholat, maka teman-teman bisa hancurkan agama. Sungguh-sungguh dia telah meninggalkan. Pakainya qad ditakkid kalau bahasa Arab itu apa ditakkid itu? Penguat, sungguh. Penghancur agama itu sungguh ada orang yang meninggalkan sholat. Antum mengaku Islam, orang Islam nih sampai dengan menghancurkan agama.
Pembeda orang kafir dengan orang Islam di antara adalah sholat. Makanya penting ini. Apalagi seorang yang mengatakan tidak wajibnya sholat jadi kafir udah. Paham? Yang meninggalkan sholat itu adalah ilmu fikih. Dalam ilmu fikih yang meninggalkan sholat ada dua. Anda pernah baca nggak? Pernah ngaji? Yang meninggalkan sholat ini ada dua kategori. Satu, ada yang karena malas, tapi iman. Maka orang seperti ini melakukan dosa besar. Tapi masih iman. Ada orang yang tidak sholat, bukan karena malas, bukan karena dia tidak merasa atau menafikan kewajiban sholat. Maka orang seperti ini disebutnya murtad. Kalau antum lihat hukum-hukum Islam, hukum belajar hukum Islam, ini sama hakim ini dikasih waktu 3 hari untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka dibunuh, mutillah. Dibunuh. Harusnya kita ini umurnya sedikit mati semua. Iya benar. Itu saking pentingnya sholat rukun Islam. Kelas ini kayaknya antum teman kuliah harusnya tinggal sedikit. Mati semua. Bandung sedih. Saking pentingnya, banyak kategori masuk Islam. Antum pernah mendengar sholat ya jujur? Pernah mendengar sholat? Jujur sama Allah. Besar. Dengan kabair. Bahkan diibaratkan besarnya, diibaratkan bumi, langit dan seisinya. Dibandingkan dengan 1 kali meninggalkan sholat, itu dosanya diibaratkan lebih besar 1 kali meninggalkan sholat. Kalau itu besar, diibaratkan bumi dan langit seisinya. Kami sekali meninggalkan dosa besar, minal kabair. Maka dari sekarang ya antum, kondisi apapun jangan saya meninggalkan sholat. Udah antum ngaji. Kondisi apapun selama antum masih berakal, selama antum masih akalnya sehat, hatinya sehat, antum tetap wajib melakukan kondisi apapun. Perhatikan. Kemanapun antum awas, kemanapun antum ingin sholat, antum camping, antum pergi perjalanan yang jauh, ada caranya sholat. Jamaah, ada qashar. Jangan sampai antum mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Penghancur agama antum. Kalau sengaja meninggalkan sholat, bayar. Pernah antum mungkin selama hidup ini meninggalkan sholat sengaja? Karena malas. Bertobatlah kepada Allah. Ini rukun Islam, ngerti nggak? Cirinya orang Islam itu sholat. Percuma antum sekarang belajar kuliah sangat pintar S1, S2, antum tidak sholat. Percuma. Sekali lagi anak ngomong. Percuma antum pintar. Kuliah ke luar negeri, kuliah kemana-mana, antum jarang sholat, nggak pernah sholat. Percuma antum. Dunia akhirat antum rugi sebenarnya. Mati tidak akan membawa apapun. Yang ditanyakan pertama kali apa? Sholatnya. Atau kalau baca riwayat hadis itu, sholatnya. Yang pertama kita pertanggungjawaban manusia ini tadi tentang sholatnya. Bagaimana sholat antum?